Pasti teman-teman ingin mengetahui kan bagaimana sih trik gitu lulus di badan usaha milik negara. Nah, Kakak Vina Mulyana di sini telah Halo guys, welcome to my YouTube channel Adafgan TV, channel kesayangan kalian semua. Nah guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pembekalan peserta pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah guys, pada tanggal 18 Mei tahun 2022 telah diadakan pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Dan pemateri yang datang untuk menghadiri acara ini teman-temannya sangat bertalenta. Nah, teman-teman ya, di sini saya akan menjelaskan apa saja rangkuman tentang pembekalan peserta yang diadakan oleh rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Baiklah guys, sebagai support system pada channel YouTube Adafgan TV, saya mohon klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV terkait dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. A few moments later. Nah teman-teman, pada tanggal 18 Mei tahun 2022 telah diadakan pembekalan peserta rekrutmen bersama tahun 2020. Nah guys, pada tanggal 18 Mei tahun 2022 ini diadakan pembekalan ini teman-temannya diadakan secara online dan juga secara offline. Nah, adapun offline-nya teman-teman ya diadakan di Jakarta, dan secara online-nya itu adalah diadakan di channel YouTube dari Kementerian BUMN. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa saja sih isi rangkuman dari pembekalan peserta di rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah, karena kan ini durasi dari video yang telah disajikan live di channel YouTube Kementerian BUMN teman-teman ya, itu durasinya sebanyak atau selama 5 jam. Nah tentu teman-teman tidak mungkin kan untuk menonton semua dari 5 jam waktu tersebut ya. Jadi teman-temannya di sini saya akan merangkum apa saja poin penting yang bisa teman-teman dapatkan di pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Baiklah teman-teman, adapun pemateri pertama dari pembekalan peserta rekrutmen BUMN itu teman-temannya ada Kakak Vina Mulyana, yaitu sebagai SR Associate Culture Measurement and Program Development dari Mind ID. Nah, dia juga sebagai digital content creator. Bisa teman-teman mungkin lihat muncul di FYP teman-teman ya, di TikTok dan di Instagram terkait dengan bagaimana sih tata cara mendaftar atau pembuatan CV teman-teman. Nah ini kakak Vina Mulyana ya, sering bersiuleran dan muncul di kanal TikTok dan Instagram maupun YouTube ya teman-teman. Nah adapun materi yang disampaikan oleh Kakak Vina Mulyana teman-teman ya, itu adalah rumus jitu lulus di badan usaha milik negara. Nah pasti teman-teman ingin mengetahui kan bagaimana sih trik jitu lulus di badan usaha milik negara. Nah Kakak Vina Mulyana di sini telah menjelaskan ada beberapa cara untuk teman-teman bisa lulus di badan usaha milik negara atau BUMN ini. Nah adapun teman-temannya yang pertama itu plan atau merencanakan. Nah, di sini teman-temannya merencanakan yang dimaksud di sini adalah kita harus mengetahui bagaimana kemampuan diri kita sendiri. Nah, pasti teman-teman itu sebelum ujian atau mendekati ujian ini nanti pasti teman-teman bertanya atau lebih memberatkan dirinya bahwa wah, apa sih yang harus saya persiapkan nih, apa sih yang harus saya lakukan, apa saya harus menyontek, apa saya harus mempersiapkan ini. Nah teman-teman ya, di plan ini atau merencanakan di sini teman-teman ya adalah merencanakan kemampuan diri sendiri. Nah jadi teman-teman ya, untuk mendekati ujian ini kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa melewati tahap berbagai tahap di seleksi BUMN ini. Jadi teman-teman ya, kita harus percaya diri teman-teman ya, jangan sampai kita menjadi down atau sedih atau bagaimana teman-teman ya menghadapi ujian ini. Jadi kita harus percaya diri untuk
mencapai kesuksesan kita di seleksi BUMN. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan dari plan atau merencanakan. Nah, adapun yang kedua teman-teman ya yaitu prepare atau persiapan. Nah, di prepare teman-teman ini atau persiapan apa sih yang harus kita lakukan sebelum BUMN itu atau sebelum melakukan seleksi BUMN ini teman-teman ya. Yang pertama yaitu kita harus meriset tentang BUMN. Nah, apa-apa saja sih, apa yang dimaksud dengan akhlak, dan apa sih yang dimaksud dengan BUMN ini, apa-apa cabang apa saja yang ada di BUMN ini. Nah, teman-teman kita harus mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelajari tentang perusahaan yang teman-teman daftar di BUMN. Nah, jadi teman-teman apabila kan kita disuruh memilih 3 perusahaan, nah jadi kita harus memilih atau mencari apa sih keunggulan dari perusahaan ini, apa sih yang harus kita ketahui dari perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah, kita harus mencari tahu itu teman-teman ya, apa sih yang menjadi nilai lebih dari perusahaan yang teman-teman daftar. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya yaitu persiapkan koneksi. Nah, menurut Kak Vina Mulyana di sini kita harus mempersiapkan koneksi. Nah, koneksi yang dimaksud di sini teman-teman ya adalah bukan koneksi seperti orang dalam atau koneksi yang bisa memperlancar kita dalam ujung itu membayar atau menyuguh seseorang. Nah, di sini tidak boleh teman-teman ya, kita harus mempersiapkan yaitu atau kita yang harus memiliki koneksi yaitu koneksi internet ya. Nah, yaitu jaringan internet ya teman-teman. Kita harus memperkuat jaringan internet kita agar nanti pada saat kita melakukan seleksi maupun tes TKD, tes TKB dan tes segala macamnya itu tentu akan memerlukan yang namanya koneksi internet. Nah, di mana koneksi internet ini kita harus memilih yang terbaik teman-teman ya untuk kelancaran kita nantinya agar bisa lulus di seleksi BUMN ini. Nah, seperti itu teman-teman ya yang pada poin kedua yang bisa saya jelaskan. Nah, kita berlanjut ke poin ketiga yang telah dijelaskan oleh Kak Vina Mulyana yaitu praktik. Nah, praktik di sini teman-teman ya kita harus latihan. Nah, mulai dari sekarang itu teman-teman kita harus mulai latihan wawancara atau latihan berbicara nantinya, karena itu akan sangat diperlukan apabila kita telah lulus di seleksi dan perseleksinya. Tentu jalan terakhir yang akan kita lewati itu adalah wawancara teman-teman ya apabila kita telah lulus di jalur tes TKB dan juga Korvalus BUMN dan juga TKB atau tes kemampuan bidang. Nah, yang harus kita lakukan nanti di sana kita harus melakukan latihan wawancara. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan latihan wawancara di depan temannya atau di depan keluarganya. Apakah sudah mantap bagaimana cara menyampaikan wawancara, atau teman-teman bisa melihat di TikTok Kak Vina Mulyana itu banyak sekali trik-trik yang bisa teman-teman dapatkan untuk lulus di seleksi BUMN ini. Nah, kemudian poin terakhir teman-teman ya untuk lulus di BUMN itu adalah presentnya teman-teman. Nah, present di sini adalah kita harus memperlihatkan tampilan terbaik pada diri kita. Nah, teman-teman ada pun yang harus kita tampilkan teman-teman ya, yaitu kita harus memperlihatkan antusiasme kita yang paling tinggi pada saat nanti kita akan melakukan wawancara ke depannya teman-teman ya, apabila kita telah lulus di seleksi perseleksinya. Dan juga yang terakhir teman-teman ya, kita jangan down dengan perkataan yang telah disampaikan atau yang diucapkan oleh orang lain. Jangan sampai karena kita mendengarkan perkataan itu yang menyakitkan hati, jadi kita akan merasakan yang namanya down. Jadi kita sudah tidak percaya diri lagi teman-teman ya untuk menghadapi seleksi perseleksinya. Jadi teman-teman ya usahakan kita tetap berpikir positif dan jangan down dalam melewati seleksi ini. Nah, karena teman-teman ya yakin dan percayalah bahwa teman-teman pasti akan lulus di seleksi bersama BUMN ini. Yakin ya teman-teman, karena apabila teman-teman telah berusaha, karena ada kata pepatah bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi teman-teman yakin dengan hal itu teman-teman ya, dan terus belajar dan giat belajar lagi agar bisa lolos di seleksi perseleksinya. Nah, seperti itu teman-teman ya penyampaian dari materi dari Kak Vina Mulyana. Dan materinya ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk kita semua. Nah, baiklah teman-teman, kita berlanjut ke materi yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir. Nah, adapun teman-temannya materinya yaitu
yaitu ada beberapa slide nanti akan saya tampilkan di layar ini teman-teman ya. Nah, adapun slide pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Nah, adapun negara yang akan diprediksi yang akan mendominasi yaitu top 10 kekuatan ekonomi dunia. Nah, pada tahun 2016 teman-teman ya, Indonesia berada di urutan ke-8. Nah, adapun inovasi nanti atau planning dari Menteri BUMN teman-teman ya, pada tahun 2045 itu Indonesia akan maju di posisi keempat. Nah, dia akan masuk ke jajaran 5 besar teman-teman ya, yaitu yang pertama akan diduduki oleh Cina, yang kedua India, yang ketiga US atau Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, melalui BUMN, transformasi dan inovasi menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2045. Nah, itu adalah teman-teman ya harapan dari Bapak Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir terkait dengan harapan kedepannya pada tahun 2045. Nah, baiklah teman-teman, kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN harus menyeimbangkan perannya sebagai value creator dan agent of development. Nah, maksudnya di sini teman-teman ya ada dua peran dalam BUMN, terbentuknya BUMN ini teman-teman ya. Yang pertama adalah value creator, yaitu pertumbuhan bisnis dan risiko bisnis, yaitu memastikan strategi pertumbuhan bisnis BUMN tetap berpegang pada manajemen risiko yang baik. Nah, kemudian yang kedua teman-temannya adalah peran yang kedua, yaitu agent of development. Nah, ada pun agent of development itu adalah kepentingan publik dan agen perintis industri. Nah, yaitu memastikan BUMN menjadi yang terdepan dalam mensejahterakan masyarakat, bersedia menjadi agen perintis. Nah, itu adalah dua peran dalam terbentuknya BUMN. Nah, baiklah teman-teman, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu BUMN bertransformasi melalui 5 program prioritas untuk manajemen korporasi yang profesional, berdaya saing, dan go global. Nah, adapun teman-teman ya ada 5 poin di sini. Poin pertama yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, yaitu keseimbangan antara nilai ekonomi sebagai korporasi dengan fungsi pelayanan publik. Nah, kemudian poin yang kedua teman-temannya ada inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis di sini adalah restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem dan fokus pada core bisnis. Nah, kemudian poin ketiga adalah kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi di sini adalah pengembangan teknologi dan digitalisasi seperti big data, artificial intelligence atau AI, dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman ya poin yang keempat adalah peningkatan investasi. Nah, adapun peningkatan investasi yaitu menciptakan ekosistem investasi yang sehat melalui bisnis proses yang baik. Nah, dan kemudian teman-temannya adapun poin yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembangan talenta, yaitu mengembangkan SDM atau sumber daya manusia berkualitas untuk profesional dan berdaya saing. Nah, itu adalah teman-teman ya 5 program prioritas untuk manajemen korporasi di badan usaha milik negara. Baiklah teman-teman, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada 12 klaster di badan usaha milik negara teman-teman ya, yaitu yang pertama energi dan migas, minerba, perkebunan dan kehutanan, pangan dan pupuk, kesehatan, manufaktur, jasa keuangan, jasa asuransi dan pensiun, telekomunikasi dan media, infrastruktur, logistik, dan pendukung serta pariwisata. Nah, seperti itu teman-teman ya. Adapun perusahaan anak perusahaannya yaitu teman-temannya bisa dilihat di slide ini, yaitu teman-temannya ada di telekomunikasi, ada Telkom, dan teman-temannya jasa keuangan dan juga asuransi. Ada juga pariwisata dan pendukungnya Injourney, energi dan migas yaitu Pertamina dan PLN, mineral dan batu bara Main ID, dan lain sebagainya. Teman-temannya bisa dilihat sendiri atau teman-teman bisa screenshot materi ini ya. Nah, kemudian saya beralih ke slide selanjutnya, yaitu teman-teman ya,
kita harus mengetahui apa sih nilai inti dari BUMN. Nah, teman-temannya telah disingkat nilai inti dari BUMN adalah akhlak, yaitu yang pertama adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, seperti di slide ini teman-teman ya. Dan juga saya telah menjelaskan di video saya sebelumnya tentang apa itu core values BUMN. Nah, teman-teman bisa juga menonton di video itu. Baiklah teman-teman, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu transformasi BUMN menghasilkan kinerja yang positif dan berkontribusi besar untuk perekonomian Indonesia. Nah, bisa dilihat pada nomor 1 teman-teman ya. Pendapatan konsolidasian BUMN pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.983 triliun. Nah, kemudian yang pada tahun 2020 ya teman-teman ya, bisa kita dilihat di poin kedua, yaitu pendapatannya yaitu 13 triliun. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu meningkat sebanyak 90 triliun. Nah, tentu itu akan sangat signifikan peningkatannya teman-temannya, yang awalnya 13 triliun menjadi 90 triliun. Nah, kemudian kontribusi BUMN 2021 ini itu sebesar 371 triliun teman-teman ya. Dan itu sudah setara dengan total aset BUMN pada tahun 2021 yang bisa kita lihat pada poin nomor 4, yaitu 8.998 triliun, yaitu setara 53% atas PDB Indonesia pada tahun 2021. Nah, seperti itu teman-teman ya yang bisa saya jelaskan di slide ini. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu transformasi human capital BUMN dilakukan melalui kesetaraan gender dan kesempatan milenial memimpin BUMN. Nah, bisa kita lihat pada slide ini teman-teman ya. Pada tahun 2021 itu realisasi untuk perempuan yaitu bekerja di BUMN yaitu sebesar 15%. Kemudian pada tahun 2023 itu memiliki target yaitu laki-lakinya sebesar 25%. Nah, seperti itu teman-teman ya materi ini. Kemudian itu BOD BUMN milenial pada tahun 2021 mencapai target 5%. Nah, pada tahun 2021 realisasinya adalah sebesar 5%. Kemudian target BOD non milenial yaitu sebesar pada tahun 2023 itu 90%, dengan milenialnya yaitu sebesar 10%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan bisa kita lihat itu di sampingnya ada gambar atau foto dari para pemimpin perusahaan ternama BUMN di Indonesia. Nah, ada Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama dari Bank Mandiri. Nah, ada pun juga dari Ibu Novita Widia, Direktur Keuangan BNI, Ibu Viviana Dia, Direktur Keuangan BRI. Ada juga Soleh Ayubi, Direktur Transformasi dan Digital dari Bio Farma. Kemudian itu ada Bapak Fajrin Rashid, Direktur Digital Bisnis Telkom Indonesia, dan juga Fadli Rahman, Direktur Bisnis Development Pertamina. Nah, semoga teman-temannya kita bisa seperti beliau-beliau ini mencapai jabatan dan juga bisa bekerja di badan usaha milik negara ini teman-teman ya. Wah, sudah habis nih teman-teman ya materi dari Bapak Erick Thohir ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari Kakak Vina Mulyana dan juga Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Nah, itu adalah teman-temannya ringkasan dari materi yang telah beliau sampaikan di pembekalan peserta pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah teman-teman, adapun yang bisa kita dapatkan di kedua materi yang telah disampaikan oleh beliau tersebut adalah teman-teman ya, kita harus percaya diri bahwa kita akan lulus di BUMN ini teman-teman ya. Nah, ada juga penyampaian penting teman-temannya oleh Bapak Erick Thohir karena tingginya antusiasme pendaftar, yaitu pendaftar BUMN pada tahun 2022 ini teman-teman ya, yang awalnya kuota dari penerimaan pegawai BUMN yaitu sebesar 2.700 teman-teman, yaitu
oleh Menteri BUMN itu ditambah menjadi 2.300 pegawai BUMN. Nah, tapi teman-teman ya, dalam kuota 2.300 ini teman-teman ya, itu dikhususkan untuk program magang. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena tingginya antusiasme dari masyarakat Indonesia dalam pendaftaran rekrutmen BUMN ini, jadi yang awalnya 2.700 menjadi ditambah lagi teman-teman ya, kuotanya itu sebesar 2.300 khusus untuk pegawai magang, seperti itu teman-teman ya. Dan juga kita mendapatkan keuntungan teman-temannya yang untuk pada tahun 2022 ini yang mendaftar rekrutmen BUMN ini teman-teman ya, dan apabila teman-teman nanti tahun ini tidak lulus, pada tahun pendaftaran tahun depan yaitu tahun 2023 akan diprioritaskan lulus karena telah mengikuti rekrutmen bersama BUMN pada tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman ya, walaupun nanti kita teman-teman tidak bisa lulus atau belum rezeki kita untuk lulus, mungkin tahun depan teman-teman ya, kita akan diberikan rezeki kepada Tuhan atau Allah untuk lulus di seleksi BUMN ini teman-teman. Dan juga pesan dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN teman-teman ya, apabila teman-teman sudah lulus di seleksi BUMN ini, teman-teman itu harus memberikan yang terbaik kepada BUMN ini untuk agar kedepannya menjadi yang terbaik di sektor BUMN. Nah, seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, saran, ataupun kritikan, silahkan masukkan di kolom komentar di video ini teman-teman ya. Saya akan menjawab secepatnya. Baiklah, saya akhiri video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV terkait dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Baiklah guys, saya akhiri video ini ya. See you next video. Dah.